Hai Sobat Bang Lawyer, Assalamualaikum. Terima kasih yang udah subscribe ke channel Pengacara Santuy. Ini adalah segmen terbaru, yaitu cerita kasus hukum. Di mana di segmen ini, saya akan bercerita terkait dengan kasus-kasus hukum yang terjadi di tengah masyarakat, sesuai dengan fakta yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, harapan saya dari CKH ini akan dapat kita ambil hikmah pembelajarannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, di CKH 01 ini saya akan bercerita tentang seorang kakak kandung yang tega menggugat adik kandungnya ke pengadilan negeri hanya gara-gara sebuah rumah. Nah, di CKH 01 ini dan juga selanjutnya, kasus-kasus hukum yang saya ceritakan ini para pihaknya nanti akan saya samarkan namanya. Karena ini adalah fakta yang terjadi, jadi tokoh-tokohnya ataupun para pihaknya nama-namanya saya samarkan. Baik, cerita ini bermula dari seorang ibu yang bernama, sebutlah namanya Wati. Nah, si ibu Wati ini suaminya sudah meninggal dunia. Kemudian si ibu Wati ini memiliki 3 orang anak. Yang pertama anak laki-laki, yang kedua perempuan, dan yang ketiga adalah anak laki-laki. Nah, anak yang ketiga ini, beliau ini adalah disabilitas, di mana beliau memiliki kelainan, tidak bisa berjalan secara normal. Nah, kemudian si ibu beserta 3 orang anak ini tinggal satu rumah. Nah, rumah tersebut ceritanya itu dapat dibeli dari seseorang. Setelah beberapa tahun kemudian, tentu anak-anaknya ini sudah dewasa dan sudah menikah. Jadi anak yang pertama dan juga anak yang kedua itu sudah menikah dan bertempat tinggal di rumah masing-masing atau sudah memiliki rumah masing-masing. Sedangkan si anak yang ketiga ini, karena beliau disabilitas, beliau juga belum berkeluarga sampai saat ini, sehingga beliau tetap tinggal di rumah Ibu Wati tadi. Suatu saat Ibu Wati ini meninggal dunia. Kemudian rumah Ibu Wati tersebut tetap ditempati oleh si adik bungsu. Selang beberapa waktu kemudian, si kakak pertama ini ingin menjual rumah tersebut. Karena si kakak pertama ini terlilit hutang. Kemudian beliau ingin menjual rumah tersebut untuk menutupi hutang-hutang si kakak. Namun, si adik bungsu tidak terima, keberatan kalau rumah tersebut dijual oleh si kakak pertama karena si adik bungsu tadi berkeyakinan bahwa rumah tersebut adalah milik Ibu Wati. Justru itu adalah rumah warisan menurut si adik bungsu. Sehingga si adik bungsu nggak mau kalau rumah tersebut dijual oleh si kakak pertama dan uang penjualannya dipergunakan untuk menutupi hutang-hutang si kakak pertama. Sehingga si adik kandung tersebut tidak mau pergi dari rumah Ibu Wati, tidak mau keluar ataupun pindah dari rumah Ibu Wati. Kemudian si kakak pertama ini terus membujuk si adik kandung agar mau pindah dari rumah tersebut. Bahkan si kakak pernah menjanjikan kepada si adik bungsu untuk tinggal di rumah kontrakan. Jadi nanti akan dicarikan rumah kontrakan yang dibayar oleh si kakak pertama tadi untuk ditinggali oleh si adik bungsunya. Namun si adik bungsu ini tidak mau terima. Dia mau pindah ataupun keluar dari rumah tersebut asalkan dibelikan rumah yang lain untuk ditinggali permanen, bukan secara kontrak. Namun si kakak pertama tadi belum memiliki uang untuk membeli rumah baru untuk menempatkan si adik kandung, sehingga si kakak pertama tadi tetap ingin menjual rumah tersebut. Kemudian si kakak pertama ini bersikukuh untuk menjual rumah tersebut. Akan tetapi karena rumahnya tetap ditinggali oleh si adik kandung, entah apa yang ada di pikiran si kakak pertama tadi, sehingga dia tega untuk menggugat adik kandungnya ke pengadilan negeri. Sehingga bergulirlah masalah ini atau kasus ini ke pengadilan negeri. Si kakak pertama menggugat adik kandungnya ke pengadilan negeri. Nah, di pengadilan negeri bergulirlah proses pemeriksaan perkara tersebut. Sedikit demi sedikit masalahnya mulai terurai dan sampai saat ini masih dalam proses pembuktian, mengajukan bukti-bukti surat dan juga saksi-saksi. Nah, dari pembuktian yang saya ikuti, yang saya cermati, ada beberapa klaim dari si kakak pertama bahwasanya rumah tersebut dulu yang beli adalah si kakak pertama tadi, bukan si Ibu Wati. Karena di sertifikat tanah tersebut, sertifikat rumah tersebut, SHM-nya atas nama si kakak pertama, bukan atas nama si Ibu Wati yang sudah meninggal.
Tapi si adik bungsu tidak terima dengan alasan gugatan si kakak pertama. Si adik kandung ini berdalih bahwa rumah tersebut justru rumah warisan dari Ibu Wati. Namun entah kenapa SHM-nya atau sertifikat hak miliknya tersebut justru atas nama si kakak pertama. Kemudian si kakak pertama tadi berargumentasi lagi bahwasanya rumah tersebut dulu yang beli adalah si kakak pertama. Setelah dia punya kerjaan, punya penghasilan, dia beli rumah tersebut dan sertifikat rumahnya atas nama si kakak pertama. Kemudian kedua belah pihak saling menunjukkan bukti-bukti surat ya. Dari kakak pertama tadi menunjukkan sertifikat rumah, kemudian juga dari si adik kandung juga menyampaikan bukti-bukti surat dan juga menghadirkan saksi-saksi. Nah, perkara ini masih berjalan di suatu pengadilan dan belum sampai pada tahap putusan. Nanti kalau sudah sampai putusan, endingnya seperti apa, akan saya share lagi ceritanya. Nah, dari cerita ini tentu kita merasa prihatin dengan adanya kasus gugat-menggugat antar saudara kandung. Terlihat banget ya di ruang persidangan itu antara kakak pertama dengan si adik kandung tadi, wah udah saling berdebat, udah saling menyalahkan. Kemudian si adik juga mempertanyakan kenapa abang tega menggugat adik kandung sendiri, yang mana adik kandungnya pada saat itu dalam kondisi disabilitas, jalannya tidak normal sejak kecil. Bahkan berjalan pun si adik bungsu tadi harus dibantu dengan alat bantu jalan. Bahkan terkadang harus menggunakan kursi roda untuk menghadiri di persidangan. Nah, teman-teman, mudah-mudahan kasus ini tidak sampai berlarut-larut, karena sebetulnya di pengadilan itu kalau dalam perkara perdata sebelum hakim menjatuhkan putusan, antar penggugat dan tergugat itu masih bisa berdamai. Nah, teman-teman semua, dari kasus hukum ini kita berharap mudah-mudahan bagi masyarakat yang bersengketa, apapun sengketanya, baik itu tanah, rumah, dan lain sebagainya, antar saudara kandung sendiri, harapan saya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, secara musyawarah, jangan sampai berlanjut ke ranah persidangan. Karena sedikit banyak itu nanti akan menjadikan hubungan antar kakak dan adik atau saudara kandung menjadi renggang, bahkan tidak menutup kemungkinan hubungan mereka akan terputus. Ini tentu tidak kita harapkan teman-teman semua. Mudah-mudahan kita bisa menjaga tali persaudaraan. Sebesar apapun masalah antar keluarga, antar saudara kandung, sebaiknya diselesaikan secara baik-baik, secara musyawarah. Apalagi kalau misalkan salah satu adiknya, salah satu saudara kandungnya itu memiliki keterbatasan, apalagi disabilitas. Ya mungkin dari sang kakak ada kebijaksanaan ataupun mungkin ada keberpihakan, keprihatinan kepada sang adiknya. Itu cerita kasus hukum edisi pertama yang dapat saya bagikan, yang dapat saya sharing buat teman-teman semua, yang mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang sedang bersengketa tadi diberikan jalan yang terbaik agar tali persaudaraan di antara keduanya tetap terjaga, tetap terpelihara. Terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai dengan selesai. Terima kasih yang udah subscribe. Semoga rezeki teman-teman subscriber selalu bertambah banyak, melimpah, dan juga berkah. Sampai jumpa di cerita kasus hukum edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.